my YouTube channel. Jadi ini aku habis buat video review lipstick guys. Dan dari kemarin itu banyak dari kalian nih udah ngejarin aku kapan update lagi, kapan update lagi. Karena dari kemarin-kemarin itu aku nggak sempet dan ada kejadian yang enak. Jadi aku tuh kehilangan HP, baru aja kehilangan HP yang aku sayang-sayang. Baru pakai 1 tahun itu hilang. Kayaknya sih ketinggalan di tempat fotokopian waktu aku fotokopi. Cuman waktu aku balik ke sana itu kayak udah nggak ada, dan penjaga fotokopinya tuh juga nggak tahu. Jadi ya udahlah, aku mencoba untuk bersabar dan ikhlas. Ini lagi mau hujan guys, jadi kalau misalkan ada geluduk atau gerimis hujan gitu harap dimaklumin. Nah, jadi kemarin sebelum operasi aku sempet dokumentasiin beberapa video. Jadi kalian lihat dulu video aku yang nanti aku putar, baru aku jelasin kondisi sekarang, keadaan aku tuh gimana. Oke? Selamat menonton guys. Nah guys, sebelum aku puterin video aku mau jelasin ke kalian kenapa aku di operasi lagi. Jadi operasi kali ini itu namanya operasi BCT. Jadi sebenarnya guys, yang operasi pertama aku itu yang aku pernah share itu ternyata cuman kayak ngambil sampel doang. Apa sih namanya? Biopsi ya? Biopsi tapi di operasi gitu. Aku kira awalnya itu tuh udah diambil semua benjolannya. Ternyata kata dokterku yang sekarang itu biopsi. Jadi perlu dilakukan operasi lagi, pengambilan benjolannya lagi. Katanya masih ada benjolan lagi di dalam kayak gitu. Nah, BCT itu apa sih? Jadi ini aku sambil lihat dari Google. Jadi secara garis besar ada 2 jenis operasi untuk angkat payudara. Yang pertama itu mastektomi. Kalau mastektomi itu diambil semuanya. Jadi kalau misalkan kalian habis di mastektomi itu jadinya rata. Terus yang kedua yaitu ini BCT. BCT itu breast conserving therapy. Teknik ini digunakan untuk mengangkat jaringan sambil berusaha mempertahankan sebagian payudara. Jadi jaringan yang diambil itu hanya sebagian. Nah, aku juga bersyukur sih, maksudnya nggak di mastektomi, hanya diambil sebagian doang. Akhirnya aku dan dokter setuju untuk mengambil daging yang di punggung untuk nambal apa sih, luka bagian operasi itu kan benjolannya diambil, jadi dia kayak kempes gitu kan. Nah, biar nggak kempes jadi ditambal sama daging dari punggung kayak gitu. Mudah kan? Sebenarnya sebelum operasinya itu dokternya bilang sama aku, ini kan operasinya bisa dia diangkat sebagian doang, tapi dokternya tuh bilang kalau misalkan pas aku dioperasi ternyata udah menyebar, itu harus diangkat semua. Terus aku kayak sempet takut gitu kan. Aku bilang sama dokternya, dok kalau misalkan mau diangkat semua butuh confirm dulu nggak? Soalnya aku sebenarnya rada nggak setuju kalau bukan gimana ya, pokoknya aku kayak belum siap gitu kan kalau misalkan diangkat semuanya gitu. Dokternya bilang nggak bisa, soalnya kan aku dibius total, jadi kayak keputusannya tuh harus cepet gitu loh, nggak bisa nunggu lama-lama. Jadi kalau misalkan ternyata sudah menyebar ya diambil semuanya kayak gitu. Terus aku ada di posisi kayak mau nggak mau aku harus terima gitu loh. Tapi aku berdoa semoga Tuhan memberikan jawaban yang terbaik, dan pada akhirnya hanya diambil sebagian aja. Awalnya dokternya tuh kasih option ke aku, kan nanti kan kempes itu bekas operasinya, itu mau ditambal sama silikon atau mau ditambal sama daging dari bagian tubuh lain. Kalau ditambal pakai silikon itu jadinya payudaranya nanti akan mati, jadi nggak bisa berkembang. Terus kalau diambil dari bagian tubuh lain ya resikonya hanya ada sayatan luka operasi doang gitu. Terus setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh dok, ambil dari daging tubuh bagian lain aja. Terus dipilihlah di bagian
daging di bagian punggung sini. Tapi aku nggak nyangka guys, ternyata sayatannya tuh panjang banget. Pokoknya kalian lihat dulu video aku yang berikut ini. Hai guys, jadi ini udah jam 12, tapi aku belum diinfus juga. Terus ini aku udah dikasih makan siang. Kalau kalian mau lihat, bentar ya. Rolade ayam, terus ada sayuran, tahu, buah, sama nasi putih. Hai guys, jadi ini aku baru keluar dari ruang operasi, dan ini tuh kayak dipasangin apa ya, apa namanya, kayak gini nih, bener nih, drain gitu tuh. Ini nyambung ke bekas jahitan operasinya. Ini aku udah ganti baju. Jadi kemarin itu pas kemarin aku nginep sehari di sini, itu tuh nggak diinfus karena memang kata dokternya nggak ada perintah untuk diinfus. Jadi aku cuman tiduran doang satu hari satu malam. Terus puasanya dari jam 12. Nah tapi aku tuh dioperasinya jam 12 siang. Jadi aku puasa dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Lumayan lama sih. Terus tadi pas bangun itu tenggorokan aku kayak sakit kering gitu loh. Terus sampai sini langsung minum. Dan ini sekarang aku mau makan dulu guys, karena belum makan dari pagi. Nah ini menu hari ini, ada sayuran, terus tempe, nasi, ikan, dan buah semangka. Makan guys. Sayang baru bangun. Langitnya bagus banget. Hai guys, jadi ini udah H+1 setelah operasi. Aku masih tetap diinfus sama dikasih obat nyeri. Kemarin dikasih, hari ini juga dikasih, sama dikasih antibiotik juga disuntik lewat infus. Terus cairan yang keluar juga masih banyak. Jadi tuh kayak dikasih drain gini kan, nih. Nah kemarin tuh udah penuh, udah dibuang, terus ini juga udah hampir penuh lagi. Jadi kayak masih banyak gitu keluar cairannya. Nah kalau untuk nafsu makannya, aku nafsu makannya nggak ada yang berubah, masih tetap
bisa makan kayak biasa, maksudnya nggak kehilangan nafsu makan, tetap bisa makan banyak. Terus kalau untuk pencernaan sih nggak ada masalah, BAB-nya lancar, buang air kecilnya juga lancar. Nah karena hari ini tanggal merah, jadi hari ini dokter belum bisa visit. Aku nggak tahu sih dokter bisa visitnya kapan dan kapan aku udah boleh pulang, belum diinfoin juga. Jadi kalau misalkan udah ada info aku kabarin lagi. Hari ini udah boleh pulang. Nah tadi pas dilepas infusnya itu sempet kayak darahnya keluar terus. Katanya sih itu artinya pembuluh darahnya bagus, tapi keluarnya tuh kayak banyak banget gitu loh, tapi udah nggak keluar lagi. Terus karena cairannya masih keluar masih banyak, jadi drainnya ini aku bawa pulang, yang drain yang ini, yang selang ini. Terus nanti aku juga bakal kesini lagi untuk ke poli luka untuk kontrol jahitannya sama kayak ganti perban dan segala macem. Terus aku nunggu hasil PA juga. Jadi kalau misalkan hasilnya udah keluar, itu aku disuruh konsultasi ke dokter. Pagi. Jadi hari ini hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Karena aku operasinya hari Kamis, jadi ini udah 5 hari pas operasi. Nah aku ini emang aku dibolehin pulang kan waktu itu hari Sabtu, cuman drainnya itu belum boleh dilepas, jadi masih aku bawa ke rumah. Jadi guys, ini tuh drainnya keluarnya masih banyak, kayak satu hari itu bisa setengah bag terus. Nah ini tuh selangnya nyambung ke bekas operasinya, jadi kayak ada 2 selang gitu. Ini kan ada 1 selang, tapi ujungnya tuh ada 2 selang karena bekas sayatannya itu ada 2. Yang aku rasain sekarang itu kalau nyeri itu nggak begitu terasa nyeri, karena aku juga dikasih obat anti nyeri sama antibiotik. Nah enaknya pakai drainnya ini itu tidurnya jadi kurang berkualitas, karena posisinya tuh cuma bisa telentang doang, dan nggak bisa miring ke kiri, nggak bisa miring ke kanan karena sakit gitu loh bekas operasinya. Karena bekas operasinya itu sampai ke belakang punggung aku, separuh punggung aku, terus di bagian lengan aku yang belakang sini sampai bagian sini itu tuh kayak masih mati rasa gitu loh. Rasanya tuh kayak kesemutan terus, jadi kayak mati rasa gitu. Nah untuk nafsu makannya sendiri itu di aku nggak ada pengaruhnya, kayak aku tuh masih makannya masih banyak, masih kayak biasanya, bahkan mungkin nafsu makannya bisa dibilang bertambah. Kalian bisa lihat kan ini kayak pipi aku kayak tambah begitu. Aku sih ngerasanya aku berat badannya malah makin naik, paling gitu sih. Jadi kalau misalkan aku kemana-mana itu aku kontrol ke rumah sakit atau aku aktivitas di dalam rumah sehari-hari itu masih bawa drainnya, tentunya dengan hati-hati. Soalnya kalau misalkan jatuh atau ketarik gitu kan, bisa ketarik gitu loh, ikut ketarik lukanya, serem banget, jadi harus hati-hati gitu. Jadi nanti hari Kamis aku ada bikin perjanjian ke poli luka di rumah sakit Darmais. Mungkin dicek lukanya dan diganti perban karena udah hampir seminggu nggak ganti perban. Jadi nanti setelah ke poli luka hari Kamis aku kasih update lagi. Jadi guys, pas habis operasi terus aku dipindahin ke kamar pasien itu
pas aku pertama kali sadar, aku rasanya tuh kayak pengen nangis, nggak tahu kenapa. Itu bisa jadi karena pas mau dioperasi tuh, pas mau dibius itu aku udah kayak nahan nangis, tapi tuh udah kayak pengen nangis, tapi itu aku tahan. Abis itu kan dibius total, jadi aku nggak sadar, nggak ngerasain apa-apa. Abis itu pas aku sadar kayak pengen aku keluarin semua, jadi rasanya tuh kayak pengen nangis gitu. Jadi aku bilang sama adik aku waktu itu, "Eh, Sel, bentar-bentar," kan dia mau nyuapin aku makan. Terus aku bilang, "Sel, bentar-bentar, Cici mau nangis dulu." Terus aku kayak ya udah ngeluarin semuanya dengan nangis gitu, dan lega juga sih. Nah, terus seminggu setelah pasca operasi aku ke klinik, bukan ke klinik sih, ke poli luka di rumah sakit Darmais. Jadi di sana itu diganti perban. Jadi selama seminggu itu aku nggak ganti perban sendiri karena memang nggak dibolehin, harus ke poli luka. Dan di sana diganti perban, dibersihin. Tapi aku belum boleh lepas drainnya. Katanya tunggu cairan yang keluar itu dikit. Aku disuruh balik lagi minggu depannya. Nah, di minggu pertama itu guys, tangan aku yang sini, yang kiri itu belum bisa ngangkat tinggi-tinggi, belum bisa kayak banyak gerak gitu. Tapi kata susternya harus dibiasain banyak gerak biar nggak bengkak. Terus guys, aku juga baru nyadar waktu semingguan pas operasi itu, kalau misalkan tangan aku gini, itu kayak di ketiaknya ada rasa yang ketarik gitu, antara urat atau otot, aku juga nggak tahu. Pokoknya nggak nyaman banget. Kayak kalau misalkan aku tekan gini itu kayak ada rasa ketarik, jadi aku kayak serem gitu loh kalau misalkan mau banyak gerak, kayak takut putus atau gimana. Terus rasanya juga sakit gitu kan. Terus aku sempet khawatir juga sama diri aku sendiri. Aku pikir aku mau ketemu sama dokter, mau konsultasi, maksudnya ini tuh kenapa, bakal bisa balik lagi apa enggak gitu loh. Soalnya kayak khawatir gitu sih, setiap hari kan kalau misalkan gerak-gerak gitu ketarik-ketarik, kayak ada rasa ketarik gitu, serem. Nah, terus aku booking online untuk ketemu sama dokter, cuman jadwal dokternya tuh kuotanya penuh terus di bulan, kan aku operasi di bulan Februari, jadi Februari penuh, Maret penuh, April penuh. Ini bulan apa? April ya? Nggak, salah berarti Februari penuh, Maret penuh. Aku dapetnya di bulan pertengahan April. Jadi di pertengahan April aku baru bisa ketemu sama dokternya. Nah, terus di minggu pertama itu juga aku sekalian ambil hasil PA, patologi anatomi. Cuman hasil PA aku itu membutuhkan proses lanjutan. Jadi aku disuruh tunggu lagi untuk 1 minggu ke depan. Nanti pihak rumah sakitnya akan ngabarin kalau misalkan hasilnya udah jadi, baru aku bisa ambil. Jalan ke minggu kedua, di minggu kedua pas jadwal aku ke poli luka dari rumah sakit Darmais. Terus akhirnya guys, setelah selama 2 minggu aku kemana-mana bawa drain, akhirnya bisa dilepas juga. Pas dilepas tuh rasanya kayak sedikit ngilu gitu ya, soalnya kan kayak selangnya itu dicabut dari, kan dia kayak masuk ke daging gitu kan, terus abis itu dicabut gini tuh rasanya kayak aduh, ngilu banget. Abis itu ada 2 lagi selangnya. Terus setelah dilepas selangnya, perbannya juga diganti baru. Terus kata susternya itu kayaknya 4-5 harian setelah aku ganti perban itu aku udah boleh mandi atau kena air. Oh ya guys, jadi selama 2 minggu sebelumnya itu aku tetap mandi, cuman yang daerah sini nggak aku kenain air, jadi aku bilas manual pakai tisu basah. Soalnya kalau nggak mandi kayak nggak betah gitu guys, kan suka keringetan terus lengket gitu kan, jadi harus tetap mandi. Terus tadi sampai mana ya? 2 minggu udah pasang. Oh, akhirnya di 2 minggu itu hasil PA aku udah jadi, aku udah dikabarin lagi
Terus aku pas ke Poliluka itu aku sekalian ambil, tapi dari hasil PA-nya tuh aku belum bisa menyimpulkan hasilnya apa, karena dia pakai kayak bahasa-bahasa medis gitulah, aku nggak ngerti. Jadi nanti aku diskusiin aja langsung sama dokternya. Guys, kalian tahu nggak sih, kan aku kan dioperasinya di bagian belakang sini. Jadi di punggung aku, misalkan ini punggung kiri, punggung kanan. Jadi dari tengah sampai ke pojok sini itu bekas jahitan yang dagingnya diambil terus ditempel ke benjolan yang dioperasi itu. Jadi kayak sayatannya ada 2. Itu betul nggak sih? Jadi di punggung sama di sini, daerah sini itu kan sakit selama 1 bulan penuh. Itu aku tidurnya cuman telentang. Bayangin kalian tidur telentang selama 1 bulan, bosennya kayak apa, ya ampun, bosen banget. Aku tidur cuman, maksudnya nggak bisa miring ke, kalau miring ke kanan sakit ininya kayak ke apa ya, pokoknya miring ke kanan nggak bisa, miring ke kiri nggak bisa, cuman bisa telentang. Kadang aku nggak bisa tidur juga karena posisinya bosen gitu loh. Terus akhirnya pas 1 bulan pas atau lebih dikit gitu, aku baru bisa miring ke kemana ya, miring ke kiri dan miring ke kanan, tapi diganjel sama bantal kecil gitu. Tapi pas pertama kali bisa miring itu aku nggak bisa lama-lama karena masih takut. Jadi kalau misalkan aku udah bosen, aku baru miring ke kiri, tapi abis itu tidur lagi, telentang lagi, kayak gitu. Nah di 1 bulan itu aku belum bisa, tangannya udah bisa lurus begini, tapi belum bisa ke atas. Jadi ini ya guys, bekas swatch, belum bisa lurus ke atas begini. Oh mungkin kayak gini bisa, baru bisa segini, tapi nggak bisa ditarik ke atas gitu. Habis itu bisa bener-bener bisa lurus ke atas itu di 1,5 bulan setelah pasca operasi. Nah, buat kalian yang nanya, Kak, kondisi keadaan aku sekarang gimana? Sekarang itu kondisi aku puji Tuhan baik, nggak ngerasain yang kayak gimana-gimana. Aku masih tetap bisa ngelakuin aktivitas kayak biasa, masih bisa masak, masih bisa olahraga, masih bisa keluar-keluar, masih bisa jalan-jalan. Cuman itu sih, kalau misalkan aku lagi banyak pikiran, sebenarnya aku nggak boleh stres, cuman kan kalau misalkan ada masalah gitu, pengennya sih aku juga nggak mikirin, cuman gimana ya, ya pasti kepikiran, tapi aku berusaha untuk mengelola stres aku. Kalau misalkan aku kayak lagi ada masalah gitu, kayak kemarin HP aku hilang, itu sempat aku kayak kepikiran gitu kan, soalnya kan semua data-datanya ada di sana, semua data kerjaan aku juga ada di sana. Jadi tulang sini aku tuh sakit, kan aku emang udah nyebar ke tulang di bagian sini. Cuman setelah 3-4 hari gitu udah nggak sakit lagi. Aku sih sekarang juga minumin air rebusan bajaka, itu katanya bagus buat cancer, jadi aku lagi coba terapi pakai itu. Dan sekarang setiap harinya aku masih minum obat kayak biasa, sebulan sekali aku masih kemo tulang kayak biasa. Dan aku sekarang lagi nunggu ketemu sama dokternya, jadi nanti kalau misalkan aku udah ketemu sama dokternya, aku bakal update lagi ke kalian guys. Nah oke guys, tadi aku sempat break dulu karena lagi azan, terus sekarang aku lanjutin lagi. Tadi sampai mana ya, jadi lupa lagi kan. Oh ya, kan tadi aku nunggu jadwal dari dokter. Nah kalau misalkan soal makanan, itu aku tetap makan kayak biasa. Maksudnya kalau aku pribadi, aku enggak larang diriku sendiri kayak aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Aku nggak kayak gitu. Aku tetap makan makanan yang aku biasa makan, cuman aku perbanyak sayuran dan buah-buahan, dan aku mengurangi makanan yang banyak pengawetnya dan digoreng kayak gitu. Tapi kalau misalkan sekali-kali aku tetap makan, tapi aku kurangin gitu porsinya.
Nah guys, buat kalian yang punya pengalaman yang sama kayak aku, yang udah nyebar ke tulang juga, atau kalian punya kenalan, saudara, siapapun itu yang mirip-mirip kayak aku, please aku mohon untuk share pengalamannya di komen supaya aku juga bisa baca, karena aku butuh banyak referensi kayak mereka pola hidupnya gimana, terus penanganannya seperti apa, supaya aku juga bisa dapat motivasi untuk tetap berjuang dan tetap semangat. Guys, thank you ya buat kalian semua yang udah dengerin cerita aku sampai detik ini. Dan buat kalian yang lagi dengerin ini dan sedang dapat cobaan yang sama, tetap semangat, jangan putus asa, tetap berpikir positif. Aku yakin semua itu ada jalannya. Tetap jalanin aja dengan ikhlas, dan pokoknya tetap semangat, kalian gak boleh terpuruk, oke? Nah guys, sekian dulu video dari aku. Nanti kalau aku udah ketemu sama dokternya dan ada updatean ke depan lagi, aku bakal update lagi ke kalian. I'll see you in the next video guys, bye bye. Sehat-sehat ya kalian.